Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Cynthia Dianti. Di sini juga ada NIM-nya Cynthia ya. Nih, pada kali ini Cynthia membuat video tentang tugas untuk menjelaskan apa saja artefak-artefak yang ada di dalam arsitektur teknologi. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan juga subscribe ya untuk bantu Cynthia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya teman-teman ya. Ini dia pertanyaannya. Nah, apa saja artefak di dalam layar arsitektur teknologi? Wah, kira-kira apa aja sih? Ini dia. Jadi, artefak yang ada di dalam layar arsitektur teknologi itu ini ya teman-teman ya. Ada bagian katalog, metrik, core diagram, extension diagram, gitu kan. Nah, pada bagian-bagian artefak ini, Cynthia akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai artefak-artefak tersebut. Ya. Biar teman-teman juga nggak bingung. Cuma tahu artefaknya tapi nggak tahu apa itu teknologi standar katalog, seperti apa, kira-kira begitu ya. Oke lanjut. Nah, pada bagian katalog yang disebutkan Cynthia tadi ada teknologi standar katalog dan teknologi portofolio katalog. Nah, pada bagian katalog standar teknologi, ini memberikan gambaran singkat tentang teknologi standar perusahaan ya. Nah, bagian ini mendokumentasikan standar yang disepakati untuk teknologi di seluruh perusahaan ya teman-teman. Baik mencakup teknologinya, versi, siklus hidup teknologi, dan siklus penyegaran untuk teknologinya teman-teman. Oke, dia yang kedua ada teknologi portofolio katalog atau disebut juga dengan katalog portofolio teknologi. Ini menyediakan sebuah landasan di mana untuk mendasarkan pada sisa metrik juga diagram. Nah, ini biasanya merupakan titik awal dari fase arsitektur teknologi, teman-teman. Jangan lupa, ini merupakan titik awal dari fase arsitektur teknologi ya, teman-teman ya. Nah, pada bagian katalog portofolio teknologi juga mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan oleh perusahaannya, teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian metrik. Oke. Nah, pada bagian metrik aplikasi ini mendokumentasi pemetaan aplikasi ke platform teknologi. Dan metrik ini juga harus disejajarkan untuk apa? Untuk melengkapi satu atau lebih diagram dekomposisi platform. Nah, kira-kira apa aja sih itu isinya Kak Cynthia? Ya, seperti ada komponen aplikasi logis atau fisik, lalu ada layanan komponen teknologi logika dan komponen teknologi fisik. Nah, yang terakhir ada komponen teknologi fisik yang mewujudkan hubungan komponen aplikasi fisik ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut pada bagian selanjutnya yaitu core diagram atau berisi tentang environment and location diagram dan platform decomposition diagram. Nah, pada bagian ini ada gambar apa tuh? Kayak denah-denah ya. Nah, pada bagian diagram lingkungan dan lokasi ini menggambarkan suatu lokasi mana yang menjadi host aplikasi. Lalu mengidentifikasi teknologi mana yang sedang digunakan oleh perusahaan, teman-teman. Dan pada bagian platform decomposition diagram itu apa aja Kak Cynthia? Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Pada bagian diagram dekomposisi platform ini menggambarkan teknologi yang mendukung operasi arsitektur sistem informasinya. Pada diagram tersebut mencakup semua aspek platform infrastruktur yang memberikan gambaran umum tentang platform teknologi suatu perusahaannya, teman-teman. Nah, dalamnya juga ada perangkat keras dan perangkat lunak yang sama-sama berisi tentang
komponen teknologi logika beserta atributnya, juga ada komponen teknologi fisik beserta atributnya, teman-teman. Oke, lanjut pada bagian extension diagram. Nah, waduh, pada bagian ini ada banyak ya teman-teman ya. Ada processing diagram, ada network computing atau hardware diagram, ada network and communication diagram ya teman-teman ya. Nih. Cynthia akan jelaskan satu persatu apa itu processing diagram. Lanjut. Nah, diagram proses ini merupakan kumpulan komponen aplikasi yang mana perlu dikelompokkan untuk membentuk unit penerapan. Nah, seperti bagaimana satu unit penerapan menghubungkan atau berinteraksi dengan yang lain, baik LAN, WAN, dan protokol yang berlaku. Lalu bagaimana konfigurasi aplikasi dan pola penggunaan yang menghasilkan persyaratan beban atau kapasitas untuk komponen teknologi yang berbeda. Nah, pada diagram proses ini berfokus pada unit atau kode konfigurasi yang dapat diterapkan. Nah, seperti bagaimana ini diterapkan ke platform teknologi, lalu unit penerapan apa yang mewakili pengelompokan fungsi bisnis, layanan, atau komponen aplikasi tersebut. Begitu ya. Lanjut pada bagian diagram jaringan atau perangkat keras. Nah, pada diagram ini harus mengaktifkan pemahaman tentang aplikasi mana yang digunakan di lingkungan komputasi jaringan yang terdistribusi ya teman-teman ya. Lalu menetapkan otorisasi keamanan dan akses ke komponen teknologi ini. Setelah itu, memahami arsitektur teknologi yang mendukung aplikasi selama penyelesaian masalah dan pemecahan masalah. Lalu masalah kinerja e-slot yang dihadapi oleh aplikasi itu menentukan apakah itu adalah aplikasi kode terkait atau platform teknologi yang berhubungan dan melakukan upgrade yang diperlukan untuk komponen teknologi fisik tertentu ya teman-teman. Setelah itu, mengidentifikasi area pengoptimalan saat dan kapan teknologi terbaru tersedia yang pada akhirnya akan mengurangi biaya. Nah, setelah itu aktifkan pengauditan aplikasi atau teknologi dan buktikan kepatuhan dengan standar teknologi perusahaan. Nah, ini berfungsi apa? Berfungsi sebagai alat penting untuk memperkenalkan perubahan pada arsitektur teknologi ya teman-teman. Sehingga mendukung manajemen perubahan yang efektif. Nah, tetapkan ketelacakan dan ubah alamat titik akhir aplikasi saat memindahkan aplikasi baik dari lingkungan bersama ke lingkungan khusus ataupun sebaliknya ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Nah, kalau belum paham coba dibaca lagi ya yang udah ngantuk-ngantuk itu dengerinnya. Oke, lanjut. Ini pada bagian yang terakhir nih, diagram jaringan komunikasi. Nah, pada diagram jaringan komunikasi ini menjelaskan cara komunikasinya pastinya. Kan di situ sudah tertera komunikasi. Sudah pasti menjelaskan cara komunikasi atau metode pengiriman dan penerimaan informasi antara aset dalam arsitektur teknologi, seperti sejauh pemilihan solusi paket dalam arsitektur sebelumnya. Begitu. Pada tahap ini mengambil koneksi logis antara komponen klien dan server, dan mengidentifikasi batas jaringan dan infrastruktur jaringan yang diperlukan. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan koneksi tersebut secara fisik. Nah, ini tidak menjelaskan format informasi atau konten ya teman-teman, tetapi akan membahas masalah protokol dan kapasitas. Oke. Nah, kali ini kita lanjut soal kedua dari dosennya Kak Cynthia. Ini dia. Wah. Apa tuh? Step by step activity artefak teknologi arsitektur, teman-teman. Nah, ada berapa ya step by stepnya? Diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama, kita pilih model referensi sudut pandang dan alat. Nah, pilih model referensi sudut pandang dan alat ini. Yang pertama, menentukan proses pemodelan keseluruhan ya teman-teman ya. Ini, menentukan proses pemodelan keseluruhan ini diperlukan untuk mendukung tampilan khusus.
Nah, menggunakan alat atau metode yang dipilih. Jangan lupa pastikan semua kekhawatiran pemangku kepentingan itu tercakup ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak tercakup, buatlah model baru untuk mengatasinya. Atau bisa juga tambah model yang sudah ada, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, identifikasi katalog yang diperlukan dari teknologi building block. Setelah itu, lakukan identifikasi matriks yang diperlukan. Setelah itu, identifikasi diagram yang diperlukan. Nah, pada aktivitas ini, biasanya itu menyediakan tautan antara persyaratan platform dan persyaratan hostingnya. Kenapa? Karena aplikasi tunggal mungkin perlu ditempatkan secara fisik di beberapa lingkungan. Begitu ya. Selanjutnya, identifikasi jenis kebutuhan yang akan dikumpulkan. Nah, dalam langkah ini, arsitek harus mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh arsitektur ya, teman-teman ya. Setelah itu, baru pilih layanan. Oke, selanjutnya. Nah, langkah yang kedua apa? Waduh. Langkah kedua yaitu mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi baseline. Nah, aktivitas ini itu mengembangkan deskripsi dasar dari arsitektur teknologi yang ada ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk mendukung arsitektur teknologi. Nah, apa aja nih yang dilakukan ya pada tahap ini? Ini dia. Yaitu yang pertama, identifikasi blok penyusun arsitektur teknologi yang relevan. Nah, dengan menggambar pada artefak apapun yang disimpan di arsitektur repositori. Nah, jika tidak ada dalam arsitektur repositori, maka tentukan setiap aplikasi sejalan dengan katalog portofolio teknologi, teman-teman ya. Setelah itu mulailah dengan mengubah deskripsi lingkungan yang ada ke dalam istilah taksonomi organisasi layanan teknologi dan komponen teknologi. Nah, yang terakhir tugas pentingnya yaitu membuat daftar pertanyaan kunci yang nantinya dapat digunakan dalam proses pengembangan untuk apa teman-teman? Untuk mengukur efektivitas arsitektur yang terbaru. Oke, lanjut. Ini dia yang ketiga, ada mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi target. Nah, pada tahap ini mengembangkan deskripsi target untuk apa? Untuk arsitektur teknologi pastinya. Nah, sejauh mana yang diperlukan untuk mendukung visi arsitektur, arsitektur bisnis target, dan arsitektur sistem informasi target begitu. Nah, pada ini proses kunci dalam pembuatan model arsitektur tersebut itu luas ya. Dari sistem target adalah konseptualisasi blok bangunan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat. Nah, ini dia. Melakukan analisis kesenjangan. Ya. Pada tahap ini lakukanlah analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik. Tapi perlu diingat jika ada. Nah, konflik itu juga di antara berbagai pandangan ya, teman-teman. Lalu setelah itu memvalidasi bahwa model mendukung prinsip, tujuan dan kendala begitu ya. Lalu perhatikan perubahan pada sudut pandang yang direpresentasikan dalam model yang dipilih dari arsitektur repositori dan dokumen. Nah, setelah itu lakukan uji model arsitektur untuk apa? Sekali lagi untuk mengetahui kelengkapan terhadap persyaratan tersebut ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini dia step yang kelima. Nah, tentukan komponen roadmap kandidat. Nah, roadmap kandidat itu apa sih teman-teman ya? Nah, setelah pembuatan arsitektur baseline tadi, lalu arsitektur target, dan analisis kesenjangan yang sudah Kakak Cynthia jelaskan tadi, ini perlu juga melakukan teknologi yang digunakan untuk apa sih? Untuk memprioritaskan aktivitas pada fase mendatang gitu ya. Pada peta jalan arsitek teknologi ini digunakan sebagai bahan mentah untuk mendukung definisi yang lebih rinci dari peta jalan lintas disiplin yang terkonsolidasi dalam peluang dan fase solusi, teman-teman ya. Jadi penting untuk menentukan komponen roadmap kandidatnya ya, teman ya. Oke.
Lanjut, ini dia nomor 6 yaitu mengatasi dampak di seluruh landscape arsitektur. Nah, pada bagian ini setelah arsitektur teknologi tadi diselesaikan, maka perlu untuk memahami dampak atau implikasi yang lebih luas. Untuk apa? Untuk diperiksa dan diidentifikasi ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah arsitektur teknologi ini berdampak pada arsitektur yang sudah ada sebelumnya, begitu kan? Lalu apakah perubahan terbaru telah dibuat karena memengaruhi arsitektur teknologi? Nah, setelah itu apakah ada peluang untuk memanfaatkan pekerjaan dari arsitektur teknologi ini, begitu kan? Di area lain organisasi. Lalu, apakah arsitektur teknologi ini memengaruhi proyek lain, termasuk yang direncanakan maupun yang sedang berlangsung, teman-teman? Lalu yang terakhir, apakah arsitektur teknologi ini akan berpengaruh oleh proyek lain, baik yang direncanakan serta yang sedang dalam proses, teman-teman. Oke, lanjut. Ini dia tahap ketujuh yaitu melakukan tinjauan pemangku kepentingan formal. Oke. Pada aktivitas ini memeriksa motivasi asli untuk proyek arsitektur ya teman-teman ya. Nah, yaitu menanyakan apakah itu cocok untuk tujuan dari mendukung pekerjaan berikutnya dalam domain arsitektur lainnya. Lalu sempurnakan teknologi yang diusulkan arsitektur, tapi perlu diingat, jika perlu ya teman-teman ya, enggak juga enggak apa-apa, tapi kalau bisa ya dilakukan teman-teman ya. Oke. Ini dia yang ke-8, yaitu menyelesaikan arsitektur teknologi. Nah, pada tahap ini, pilihlah standar untuk setiap blok penyusun, lalu dokumentasikan secara lengkap setiap blok penyusun tersebut. Oke, setelah itu melakukan pemeriksaan silang akhir dari keseluruhan arsitektur terhadap tujuan bisnis dan mendokumentasikan dasar pemikiran untuk keputusan blok bangunan dalam dokumen arsitektur. Nah, setelah itu lakukan dokumentasi laporan ketertelusuran persyaratan akhir ya teman-teman ya. Jangan lupa juga mendokumentasikan pemetaan akhir arsitektur dalam arsitektur repositori dari blok penyusun yang dipilih dan identifikasi yang mungkin digunakan kembali seperti praktik kerja, peran, hubungan bisnis, deskripsi pekerjaan, dan lain sebagainya. Setelah itu publikasikan melalui repositori arsitektur ya teman ya. Nah, selesaikan semua produk kerja seperti analisis kesenjangan ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut yang ke-9, yaitu membuat dokumen definisi arsitektur. Nah, pada bagian ini, siapkan bagian teknologi dari dokumen definisi arsitektur ya teman-teman ya. Apa aja? Yaitu yang terdiri dari fungsionalitas dan atribut dasar semantik. Oke. Lalu blok penyusun yang bergantung dengan fungsionalitas yang diperlukan dan antarmuka yang bernama antarmuka set yang dipilih dan disediakan seperti API, format data, protokol antarmuka perangkat keras, standar, dan lain sebagainya. Setelah itu, memetakan entitas bisnis atau organisasi dan kebijakan ya teman-teman ya. Oke. Nah, habis ini sebenarnya itu Cynthia dapat pertanyaan tambahan ini dari dosen. Waduh, ini aja udah pusing ya teman-temannya. Ada lagi pertanyaan tambahannya. Kira-kira teman-teman penasaran nggak pertanyaan tambahannya? Oke, ini dia. Wah, duar. Peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan. Maaf ya teman-teman ya. Kira-kira apa peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan? Oke, kita lihat. Jadi ini guys, waduh, peranan TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan. Nah, yang pertama, standar TOGAF ini memainkan peran penting, yaitu standarisasi dan mengurangi resiko proses pengembangan arsitektur. Nah, standar ini juga menyediakan kerangka kerja praktik terbaik untuk menambah nilai dan mengaktifkan organisasi untuk membangun solusi yang bisa diterapkan dan ekonomis yang menangani masalah bisnis mereka dan kebutuhan ya teman-teman ya.
Setelah itu dengan menggunakan hasil standar TOGAF dalam arsitektur perusahaan yang konsisten, itu dapat mencerminkan kebutuhan stakeholder ya teman-teman ya, dapat menerapkan praktik terbaik dan mempertimbangkan persyaratan keduanya saat ini dan kebutuhan masa depan bisnis yang akan dirasakan gitu. Ada lagi Mas Yani, yaitu mengembangkan dan mempertahankan arsitektur perusahaan itu merupakan proses yang secara teknis kompleks gitu guys. Melibatkan banyak pemangku kepentingan dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, organisasi yang menggunakan TOGAF ini diyakini akan menghasilkan implementasi spesifikasi pengadaan yang dapat memfasilitasi sistem terbuka sehingga memungkinkan manfaat dari sistem terbuka dengan resiko yang berkurang ya teman-teman ya. Jadi tuh peranan TOGAF dalam manajemen sebuah perusahaan itu benar-benar penting ya guys ya. Oke, Cynthia kembali biar kalian ingat tuh dari awal ya. Bener-bener ini tuh kudu lah pokoknya wajib digunakan gitu kan. Waduh. Ada lagi nih pertanyaan kedua nih. Iya. Cin, tanya dong apakah tahapan aktivitas aplikasi arsitek harus urut ya? Waduh, cintanya balik boleh nggak nih? Kalau misalkan kalian sholat itu urut nggak kira-kira? Nah, kenapa begitu? Karena beribadah juga harus urut ya guys ya. Biar apa? Biar sempurna gitu ya. Apalagi ini gitu. Nah, kita lihat kenapa, penjelasannya apa. Oke, mari kita lihat. Waduh, dadadar. Iya, ada gambarnya Kak Cynthia ya. Waduh, jangan sampai gagal fokus ya sama materinya. Ini dia. Menurut saya, tahapan aktivitas aplikasi arsitek itu harus urut dan harus sesuai ya. Aduh, maaf sekali ini Kak Cynthia-nya terburu-buru sampai tipe ngomongnya ya guys ya. Jadi ini tahap-tahapannya. Yang pertama, penentuan prinsip-prinsip aplikasi di organisasi, kemudian transfer pengetahuan metodologi, analisis, dan desain sistem. Setelah itu identifikasi semua aplikasi yang ada di dalam organisasi. Nah, survei kualitas aplikasi berdasarkan standar yang sudah ditentukan itu ya guys ya. Nah, bisa dilihat. Oke. Setelah itu melakukan penggambaran metrik keterkaitan antara aplikasi dengan jenis klasifikasinya. Nah, lakukan penggambaran metrik keterkaitan antara aplikasi dengan unit organisasi gitu. Setelah itu juga lakukan penggambaran hubungan antara aplikasi berdasarkan lokasi pengguna dan penggambaran use case diagram semua aplikasi di organisasi. Nah, setelah itu lakukan pembaruan solution concept diagram secara iteratif seiring bertambah lengkapnya bisnis atau data atau aplikasi atau teknologi arsitektur tersebut. Begitu ya guys ya. Maka setelah itu lakukan review dan finalisasi aplikasi arsitektur bersama pihak yang terkait, teman-teman. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan tambahan yang sudah Kakak Cynthia jawab ya. Setelah itu, nah, thank you guys. Waduh, sudah menonton. Jangan lupa nih ya, like, comment, share, dan subscribe YouTube-nya Cynthia, oke? Jangan lupa juga follow IG-nya Cynthia. Waduh, ini Kak Cynthia kok malah promosi. Gak apa-apa ya guys ya. Jangan lupa di follow, udah pasti nanti Kakak Cynthia follow back. Ini dia IG-nya ada di bawah ya, Cynthia Ardianti, oke? Terima kasih, jangan lupa pokoknya untuk follow tadi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.